Bayangin kamu masih anak-anak. Tapi suatu hari, kamu dibangunkan bukan oleh ibu, tapi oleh seorang pejabat kerajaan. Dia bilang, "Yang mulia, rakyat menunggu Anda di singgasana." Kedengarannya kayak film Disney, tapi percayalah, ini pernah benar-benar terjadi. Dalam sejarah dunia, ada negara-negara yang pernah dipimpin oleh anak-anak kecil. Mereka duduk di atas takhta megah, tapi bahkan belum bisa menulis namanya sendiri. Dan kisah mereka tidak selalu berakhir bahagia. Puyi, Kaisar Cilik dari Tiongkok. Tahun 1908, dinasti Qing sedang sekarat. Kaisar Guangxu meninggal dunia, dan kekuasaan dipegang oleh Ibu Suri Cixi. Tak lama kemudian, Cixi juga meninggal. Dalam situasi genting itu, seorang balita berusia 2 tahun 8 bulan naik takhta. Namanya Aisin Gioro Puyi. Puyi belum mengerti apa itu kekuasaan. Ketika rakyat berlutut memanggilnya Yang Mulia Kaisar, ia malah menangis keras. Tangannya masih menggenggam mainan kayu saat ia dimahkotai. Selama masa kecilnya, Puyi hidup dalam istana megah Forbidden City. Tapi ia tak bebas. Semua diatur, semua dijaga. Bahkan siapa yang boleh bicara dengannya pun ditentukan. Setelah revolusi tahun 1911, dinasti Qing runtuh. Tapi anehnya, Puyi masih tinggal di istana. Tanpa negara, tanpa rakyat, tapi masih dipanggil Kaisar. Aku Kaisar, tapi aku bahkan tidak tahu bagaimana menjadi manusia biasa. Tulis Puyi dalam autobiografinya. Kisahnya berakhir tragis. Setelah Jepang kalah perang, Puyi ditangkap dan akhirnya hidup sebagai tukang kebun. Dari kaisar termuda di dunia menjadi rakyat jelata. Tutankhamun, Raja Bayi dari Mesir. Sekitar tahun 1332 sebelum Masehi, seorang anak berusia 9 tahun menjadi Firaun Mesir. Namanya Tutankhamun. Mungkin kamu kenal dari kisah Mumi Terkutuk. Tutankhamun naik takhta di masa Mesir sedang kacau. Negara sedang terpecah karena perang agama yang dipicu oleh ayahnya, Akhenaten. Tapi karena masih anak-anak, semua keputusan dipegang oleh penasihat istana. Tutankhamun hanyalah simbol, seperti boneka dalam sistem politik kuno. Namun meski singkat, masa pemerintahannya penting, ia memulihkan kepercayaan rakyat dan memindahkan ibu kota ke Thebes. Sayangnya, Tutankhamun meninggal di usia 18 tahun karena penyakit misterius, dan tubuhnya diawetkan menjadi mumi. Ribuan tahun kemudian, makamnya ditemukan oleh Howard Carter tahun 1922, dan dunia terkejut oleh keindahan harta karunnya. Sejak saat itu, Tutankhamun dikenal sebagai Raja Cilik Abadi. Sewa, Henry VI, bayi Raja Dua Negara, Rashidi. Tahun 1422, Inggris sedang berperang dengan Perancis dalam Perang 100 tahun. Ketika Raja Henry V meninggal, tahtanya jatuh kepada bayinya yang baru berumur 9 bulan, Henry VI. Bayangin, bayi yang belum bisa bicara itu secara sah menjadi Raja Inggris dan Raja Perancis sekaligus. Selama masa kecilnya, Inggris dipimpin oleh Dewan Wali. Tapi begitu ia dewasa, Henry dikenal sebagai pemimpin yang lemah dan terlalu lembut. Kelemahannya memicu perang mawar, perang saudara paling berdarah dalam sejarah Inggris. Henry ke-6 akhirnya diturunkan paksa dan mati di penjara. Dari bayi raja menjadi simbol kehancuran dinasti. Sobhuza II, Raja Bayi dari Afrika. Di benua Afrika, tepatnya di Swaziland, sekarang Eswatini, lahir seorang raja luar biasa. Namanya Sobhuza II, dan ia naik takhta pada usia 1 tahun, ya 1 tahun. Ayahnya meninggal, dan menurut tradisi, tahta harus segera diteruskan oleh pewaris sah. Maka, bayi kecil itu dinobatkan sebagai raja. Yang menarik, begitu dewasa, Sobhuza II memerintah selama 82 tahun, menjadikannya raja dengan masa pemerintahan terpanjang di dunia. Dari bayi tak berdaya menjadi sosok yang membawa stabilitas bagi negaranya. Raja Louis keempat, sang anak keajaiban. Prancis juga punya kisah serupa. Tahun 1643, Louis ke-14 naik takhta pada usia 4 tahun. Selama masa kecilnya, kekuasaan dipegang oleh ibunya dan penasihatnya, Kardinal Mazarin. Louis tumbuh di tengah pemberontakan dan intrik istana.
Itulah yang membuatnya bertekad untuk memegang kekuasaan penuh. Ketika dewasa dia berkata, "Aku adalah negara." Selama 72 tahun pemerintahannya, Louis XVIII menjadikan Prancis pusat seni dan budaya Eropa. Namun kemegahan itu dibayar mahal. Rakyat menderita, dan kemarahan itu akhirnya meledak menjadi revolusi Prancis puluhan tahun kemudian. Makna di balik kekuasaan. Semua kisah itu menunjukkan satu hal. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanyalah beban. Para raja cilik ini bukanlah simbol kekuatan, tapi simbol takdir yang terlalu berat untuk bahu yang terlalu kecil. Mereka hidup di istana megah, tapi kehilangan masa kecil. Mereka disebut penguasa, tapi dikendalikan oleh orang dewasa di sekitarnya. Kekuatan bukan soal umur, tapi soal hati dan kebijaksanaan, kata pepatah lama. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kisah para pemimpin kecil ini. Bahwa menjadi besar bukan tentang duduk di takhta, tapi tentang bagaimana kita menggunakan apa yang kita punya, sekecil apapun, untuk memberi makna bagi dunia.